Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam pembahasan soal Olimpiade Matematika SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal OSN Matematika SMP tahun 2020 tingkat kabupaten. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman untuk dapat mendukung channel ini, subscribe, share video ini, like, dan berikan komentarnya. Inilah soal OSN Matematika SMP tahun 2020 tingkat kabupaten. Soal yang pertama, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga A, B, C, A kali B kali C kali D sama dengan 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A plus B dibagi C plus D adalah titik-titik. Kita ketahui bahwa 2020 itu 2 kali 2 kali 5 kali 1001. Karena A, B, C, D adalah 4 bilangan bulat positif yang berbeda, maka kita bisa memilih seperti ini. 1 kali 2 kali 5 kali 2022. Ada 4 bilangan, 1, 2, 5, dan 2022. Kita akan menempatkan nilai C, D itu sebesar mungkin, sehingga kita ambil C plus D itu 5 plus 202. Sehingga dapat kita tulis seperti ini, A plus B dibagi C per D itu sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 5 tambah 2002. 5 tambah 202. Sehingga kita dapatkan 3 per 207 atau sama dengan 1/69. Itulah nilai terkecil yang mungkin dari A plus B dibagi C plus D. Ini soal nomor 2. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Ada beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk menentukan keprimalan sebuah bilangan. Seperti kalau habis dibagi 3 itu jumlah digitnya harus kelipatan 3. 2019 ini jumlah digitnya adalah 12. 12 habis dibagi 3 berarti dia habis dibagi 3. Ini pemfaktoran dari 3 bilangan 2019 3 kali 673, 2021 43 kali 47, 2023 7 kali 289. Satu bilangan yang tidak bisa difaktorkan dengan faktor selain 1 dan bilangan itu sendiri adalah 2017. Maka yang termasuk bilangan prima itu adalah 2017. Ini soal nomor 3. Jika fungsi delta ABC itu sama dengan AB tambah BC tambah AC, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga delta X plus 1, X kurang 2, 5, itu sama dengan X kurang 2 kali X tambah 2. Maka nilai terbesar yang mungkin dari 2x1 kurang 3x2 adalah titik-titik. Kita bisa mengoperasikannya. Delta sepertiga delta x tambah 1, x kurang 2, 5 itu sama dengan x kurang 2 kali x tambah 2. Kita masukkan sepertiga delta x plus 1, x kurang 2, 5 ini adalah x plus 1 kali x kurang 2
kemudian ditambah X kurang 2 kali 5, dan ditambah X plus 1 kali 5. Sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi sepertiga kali X kuadrat kurang X kurang 2 ditambah 5X kurang 10 ditambah 5X tambah 5, itu sama dengan X kuadrat kurang 4. Sehingga kita dapatkan X kuadrat tambah 9X kurang 7 sama dengan 3X kurang 12. 2X kuadrat kurang 9X kurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 2X tambah 1 kali X kurang 5 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X1 min setengah dan X25. Maka 2X1 kurang 3X5, yang terbesar adalah 2 kali 5 kurang 3 kali min setengah, atau sama dengan 23/2. Ini soal nomor 4. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika adalah 450. Jika suku pertama adalah n dan suku Kn adalah 3, maka selisih barisan tersebut adalah titik-titik. Kita ketahui bahwa rumus jumlah n suku pertama itu sama dengan n per 2 kali jumlah dari suku pertama dan suku Kn. Suku pertama adalah n dan suku Kn adalah 3. Maka setengah dari n kali n plus 3 itu sama dengan 450. N kali n plus 3 sama dengan 900, atau n kuadrat plus 3n kurang 900 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat ini tidak mempunyai solusi bulat, sehingga tidak ada nilai n yang memenuhi, nilai n yang bulat yang memenuhi. Namun soal ini andai kata suku Kn itu kita ganti dengan 45, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Sn sama dengan setengah n kali U1 tambah Un, setengah n kali n plus 45 sama dengan 450. N kali n plus 45 sama dengan 900. N kuadrat tambah 45n kurang 900 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi n plus 60 kali n kurang 15. Kita dapatkan n bulat positifnya adalah 15. Maka UN 45 A plus N min 1 kali B sama dengan 45. Rumus UN A plus N min 1 kali B sama dengan 45. Kita masukkan nilai A suku pertama 15 dan N min 1 14, sehingga kita dapatkan B-nya 30/14 sama dengan 15/7. Dalam hal ini pilihan B yang tepat, andai soalnya dirubah seperti itu. Ini soal nomor 5. Jika fx sama dengan 5x kurang 3, maka jumlah semua x yang memenuhi fx kuadrat kurang 6fx dikurang sama dengan min 9 adalah titik-titik. Kita masukkan nilai fx-nya 5x kurang 3, kita dapatkan persamaan 5x kurang 3 kuadrat kurang 6 kali 5x kurang 3 sama dengan min 9. Kita misalkan 5x kurang 3 ini sama dengan P, maka kita tulis seperti ini. P kuadrat kurang 6P plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 3 kuadrat sama dengan 0, sehingga kita dapatkan P-nya 3. Kemudian kita masukkan kembali P itu sebagai 5x kurang 3. Kita dapatkan X-nya adalah 6/5. Soal nomor 6. RT dan RK berturut-turut menyatakan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut
Jika tinggi tabung dan tinggi kerucut adalah 3.600 cm, maka volume tabung 490 ml dan volume kerucut 30 ml, maka hubungan antara RT dan RK adalah titik-titik. Yang pertama kita sesuaikan satuannya. Volume di sini 490 ml dan 30 ml karena dinyatakan dalam liter, maka kita ambil satuan dari tinggi kerucut itu dalam desimeter karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga di sini kita dapat menulis volume tabung 490 ml kalau dijadikan menggunakan rumus Pi kali RT kuadrat kali 360 desimeter, karena ini kita mengubah ke desimeter dari 3.600 cm menjadi 360 desimeter, kemudian liternya kita ganti dengan desimeter kubik. Sehingga di sini kita dapatkan RT kuadrat itu 49 per 36, RT-nya 7 per 6. Demikian juga di volume kerucut, kita dapatkan sepertiga kali Pi kali RK kuadrat dikali 360 desimeter sama dengan 30 Pi desimeter kubik. Sehingga kita dapatkan RK itu RK kuadrat 9 per 36, RK-nya 3 per 6. Kalau kita bandingkan RK berbanding RT itu sama dengan 7 berbanding 3 atau 3 RT sama dengan 7 RK. Ini soal nomor 7. Perhatikan bangun setengah lingkaran berikut jika CA sama dengan 6 cm. ED ditambah DF sama dengan 8 cm, maka keliling bangun yang diarsir adalah titik-titik, maksudnya yang di sini yang diberi warna merah. Yang pertama kita mencari dulu keliling lingkaran dengan jari-jari 6, itu sama dengan 2 kali Pi kali 6 sama dengan 12 Pi. Karena keliling lingkaran 12 pi, maka panjang busur BC itu sama dengan 1/4 dari keliling lingkaran sama dengan 3 pi. Kemudian keliling daerah merah atau daerah yang diarsir itu adalah CE plus ED plus RF plus FB plus panjang busur BC. Kita bisa mengelompokkan CE tambah ED tambah RF tambah FB ini menjadi CE tambah DF, kemudian ED tambah FB ditambah 3pi. CE tambah DF itu sama dengan panjang AB, panjang AC itu sama dengan 6, kemudian ED tambah FB juga sama dengan jari-jari sama dengan AB. Sehingga kita dapatkan 12 ditambah 3pi merupakan keliling dari daerah yang diarsir. Ini soal nomor 8. Di dalam sebuah kerucut terdapat sebuah balok volume kerucut 600 pi cm3 dan jari-jarinya 10 cm. Jika tinggi balok setengah tinggi kerucut, maka volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut tersebut adalah titik-titik. Volume kerucut 600 pi. Dari rumus volume kerucut sepertiga kali pi kali 10 kuadrat kali T karena jari-jarinya 10. Sehingga di sini kita dapatkan T-nya 18. Kemudian diagonal balok, karena balok terbesar yang bisa ditempatkan di dalam kerucut tersebut adalah balok atau prisma dengan alas layang-layang.
Diagonal balok setengah kali diameter kerucut sama dengan 10, sehingga luas alas balok setengah kali 10 kali 10, rumus luas belah ketupat sama dengan 50, kemudian tinggi balok 9, maka volume balok adalah 50 kali 9 sama dengan 450 cm kubik. Soal nomor 9, pada suatu pameran seni di sekolah akan dipajang 8 lukisan istimewa terdiri dari 3 lukisan cat air dan 5 lukisan cat minyak. Semua lukisan tersebut saling berbeda. Untuk alasan artistik, maka setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Banyak kemungkinan susunan lukisan tersebut adalah titik-titik. Karena lukisan cat air akan ditempatkan di antara lukisan cat minyak, maka ada 4 kemungkinan susunan yang bisa dibentuk. Yang pertama, MA, MA, MM, AM. Maksudnya lukisan cat minyak sebagai M, kemudian lukisan cat air sebagai A. Di dalam hal ini, banyak cara memilih untuk ditempatkan di M pertama. Itu lukisan cat minyak pertama dari 5 lukisan itu adalah 5 cara memilih dari 5 lukisan. Kemudian A yang pertama itu ada 3 cara. M yang kedua itu ada 4 cara. Sehingga total banyak pilihan itu 5 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 720. Kemudian susunan kemungkinan yang kedua itu adalah MA, MMA, MAM. Ini juga banyak pilihannya, ada 720. Kemungkinan yang ketiga MA, 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 MM. Itu juga ada 720 cara. Dan yang keempat MMA, MA, MAM. Itu juga ada 720 cara. Sehingga total banyak cara itu 2880 cara. Nomor 10, sebuah dadu bersisi 6 dilempar sebanyak N kali dengan N lebih besar dari 0. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N, maka median dari seluruh nilai N yang mungkin adalah titik-titik. Karena rata-rata dari mata dadu yang keluar itu mulai 1 sampai 6, maka kita dapat menulis bahwa nilai dari 1/4 itu lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 6. Kita kali dengan 4, kita dapatkan 4 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 24. Sehingga nilai N itu adalah mulai dari 4 sampai 24. Ini banyak nilainya adalah 21 nilai mulai dari 4 sampai 24. Median nilai tengah itu berada di urutan ke-11. Nilai yang ke-11 itu adalah 14 sehingga mediannya adalah 14. Untuk soal nomor 11 sampai nomor 25 kita tidak tampilkan pembahasannya, tapi bisa dilihat di sini beberapa pembahasan dari soal nomor 11 sampai 25.
Demikian pembahasan soal OSN Matematika SMP tahun 2020. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pengetahuan populer yang lainnya.